Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Pendengar yang dimuliakan, kali ini kita akan membahas tentang satu kajian, yakni matilah sebelum dimatikan. Ada pernyataan ulama tasawuf yang cukup terkenal yang dikutip juga oleh Buya Hamka dalam buku tasawufnya, yakni mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Pendengar yang dimuliakan, mati dan hidup itu akan selalu silih berganti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keduanya. Yakni dalam surat Al-Mulk dijelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah yang telah menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan agar Allah menguji siapa yang terbaik amalnya. Ada orang yang hidup secara fisik tapi dia mati secara ruhani. Ada orang yang mati secara rohaninya tetapi mungkin hidup secara fisiknya. Maka dari itu ada kajian yang menarik kalimat mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Ada orang yang sudah lama mati tapi tetap dirinya hidup. Umurnya mungkin 63 tahun tetapi dikenang orang sudah sampai 1400 tahun lebih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kaji, ada dua bentuk kematian itu. Pertama adalah mati iradah. Mati iradah itu mematikan nafsu, mematikan keinginan terhadap dunia yang tidak bermanfaat. Bukan berarti orang ini tidak ingin kehidupan dunia, tapi dia mematikan kehidupan dunia itu dalam dirinya terhadap dunia yang tidak bermanfaat. Maka dunia ini dia ambil hanya yang bermanfaat, yang diperlukan saja. Kita ini kadang-kadang disiksa oleh keinginan, bukan karena kebutuhan. Ada orang sepatunya mungkin puluhan pasang, padahal kebutuhannya hanya satu pasang saja. Karena ada orang yang memakai sepatu lebih dari satu pasang. Ada orang membangun rumah, kamarnya melebihi dari jumlah anaknya. Ya, bahkan melebihi daripada untuk mertua dan untuk pembantunya dan untuk orang tuanya. Rumahnya bertingkat. Kadang-kadang yang dipakai hanya yang tingkat satu saja. Yang tingkat duanya jangankan dipakai, dibersihkan saja susah. Padahal kita tidur hanya satu kamar saja satu malam. Nggak ada orang yang tidur 10 kamar satu malam. Maka itu kadang-kadang kita tidak berbuat sesuai dengan kebutuhan, tapi karena keinginan. Maka itu matikan nafsu yang menggebu-gebu, matikan nafsu dengan ketomakan, kelobaan, matikan memburu harta, sehingga kadang-kadang kesucian jiwa hilang. Ada orang yang mencari harta karena caranya tipu-menipu. Ada orang untuk mendapatkan harta tidak peduli milik orang lain. Ada orang mendapatkan harta karena jalan riba. Ada orang menumpuk hartanya lalu dia tidak mau mengeluarkan hak orang lain di situ. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang mati secara iradat. Yang kedua, ada namanya mati tabiat, yaitu berpisahnya roh dengan badan.
Dan ini juga akan dialami oleh semua orang. Karena Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Maka itu sebelum habis masa kehidupan kita, sebelum datang mati tabiat, mati berpisahnya roh dengan badan, maka matikanlah diri kita dari kehidupan dunia yang tidak bermanfaat. Terutama tidak bermanfaat untuk akhirat nantinya. Pendengar yang terhormat, manusia mati diikat oleh harta kekayaannya. Sehingga dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dia tidak bisa meninggalkan sawah ladangnya, dia tidak bisa meninggalkan kantornya, dia tidak bisa berpisah dengan kekayaannya, tokohnya, di waktu Allah sudah memanggilnya. Padahal tidak ada panggilan yang terbaik di dunia ini kecuali panggilan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Apakah panggilan yang lebih baik? Apakah panggilan untuk mengumpulkan harta? Apakah panggilan pekerjaan? Apakah panggilan untuk kendaraan? Tidak. Ternyata panggilan yang terbaik itu, kata Allah, panggilan orang-orang yang mengajak kepada Allah dan mengajak beramal soleh. Maka itu ada orang yang mati diikat oleh kekayaannya. Ada orang yang mati diikat oleh pekerjaannya. Dia aparat, dia pejabat, dia legislatif. Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya di waktu Allah memanggilnya. Sehingga dia mati diikat oleh pekerjaan itu. Pendengar yang dimuliakan, ada juga orang yang mati menjaga sesuatu yang akan musnah secara mati-matian. Padahal apa yang kita miliki hari ini, kalau tidak kita yang akan meninggalkannya, kalau enggak kita yang ditinggalkannya. Tetapi orang tetap juga mati-matian untuk menjaganya. Ada manusia yang mati-matian terikat oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya, oleh cucunya, yang enggak sanggup dia pergi untuk beribadah karena tidak sanggup meninggalkan anak cucunya. Sehingga Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, jangan jadikan anak-anakmu melalaikan engkau mengingat Allah, mematikan dirimu dari mengingat Allah. Apabila itu terjadi, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang rugi. Permisa yang dimuliakan, maka itu hati-hati dengan kematian. Baik itu kematian iradat dan kematian tabiat. Maka dari itu yang perlu kita jaga juga ada kehidupan. Hidup ini juga terbagi dua. Ada hidup iradat, menghidupkan jiwa terhadap dunia ini yang sekedar perlu saja. Makan, minum sesuai dengan kebutuhan kita. Maka itu Al-Quran mengatakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Harta sekedar yang kita butuhkan. Apakah untuk kita, untuk keluarga, untuk kesehatan, maka itu yang kita butuhkan saja yang kita miliki. Maka itu terjagalah kehalalannya dan kebaikan dari harta itu. Karena yang kita dapatkan bukan untuk berwah-wah, bukan untuk bermega-mega, untuk bangga-banggaan. Pakaian yang kita miliki hanya sekedar perlu. Apa yang kita butuhkan tentang pakaian ini? Pertama, yang menutup. Walaupun harganya mahal, tapi tidak tertutup. Yang kedua, tidak transparan. Yang ketiga, tidak ketat. Yang keempat, bukan untuk pamer, memperlihatkan pakaian yang wah dan mahal. Tetapi memang yang kita butuhkan untuk menutupi aurat, supaya tidak transparan, tidak ketat, bukan untuk kesombongan, dan untuk beribadah. Ini yang jauh lebih penting
pemirsa yang dimuliakan, bahwa pakaian yang kita pakai ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita membangun rumah, bangunlah rumah sekadar perlunya, tidak untuk bermega-mega, tidak untuk mubazir, tapi yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan untuk keluarga kita. Kalau kita membangun suatu bangunan karena kemewahan, maka sesungguhnya yang kita lakukan adalah mematikan diri kita untuk urusan-urusan yang tidak kita butuhkan. Karena tidak ada orang yang berlama-lama di rumahnya. Malahan kalau kita pahami, di waktu kita meninggal di rumah kita, meninggal di kamar kita, tidak lebih 1 jam kita dalam kamar kita, lalu dikeluarkan, diletakkan di tengah rumah. Di tengah rumah pun tidak berlama-lama. Paling-paling setelah kita dimandikan, dikafani, dan segera dibawa ke kuburan. Ternyata kadang-kadang jauh rumah itu lebih tua umurnya daripada kita. Maka itu pemirsa yang dimuliakan, yang perlu kita hidupkan dalam hidup ini adalah hidup tabiat, hidup jiwa kita dengan kemuliaan, hidup jiwa kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup jiwa kita dalam ilmu, dan hidup jiwa kita dalam hakikat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali waktu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, siapa yang mematikan dirinya di dunia ini, maka dia sesungguhnya sedang menghidupkan dirinya untuk akhirat. Siapa yang hati-hati terhadap kehidupan dunia sehingga dapat kemuliaan nanti di akhirat. Maka perlu kita buat ingatan buat diri kita, bahwa mungkin hari ini kita yang masih punya kekayaan, hari ini engkau masih punya kekayaan, dan besok Allah akan membagi kekayaanmu di antara anak saudara-saudaramu. Dia akan menjadi harta warisan. Mungkin hari ini engkau menyayangi pangkat kedudukan jabatanmu. Boleh saja nanti, ya kan, suatu saat engkau akan ditinggalkan oleh jabatan itu. Mungkin nanti esok atau lusa, karena kita sudah pergi dan semua akan digantikan oleh orang yang hidup. Dulu sering orang di suatu negeri, di waktu anaknya lahir, dia persiapkan 2 hal. Pertama, buayan tempat tidur anaknya. Yang kedua adalah peti kematian. Mengingatkan kepada anaknya bahwa hidup itu adalah hanya dari buayan sampai kepada kematian. Kalau istilahnya hidup kita itu dimulai dengan dulu diazankan, dan insya Allah di waktu kita meninggal disolatkan. Maka sesungguhnya hidup kita itu hanya antara azan dengan sampai menunggu waktu solat saja. Hidup kita pendek. Jika kita matikan iradat kita, lalu kita hidupkan ruhani kita, maka itu sebenarnya adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini. Maka dari itu, pemirsa yang dimuliakan, sekurang-kurangnya ada 3 macam manusia dalam menghadapi kematian ini. Pertama, ada orang yang tidak ingat mati sama sekali. Nyopadian saja jalannya basama. Artinya adalah seolah-olah dia hidup di dunia ini tidak akan mengalami kematian. Padahal Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi tingkah polanya, waktu yang diberikan kepadanya, kesempatan yang diberikan kepadanya, dia tidak pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Seolah-olah dunia ini bagi dia adalah untuk hidup selama-lamanya. Padahal di dalam lingkungan kehidupannya sudah berulang-ulang terjadi peristiwa kematian. Tapi dia tidak peduli dengan kematian, seolah-olah dia tidak akan mati sama sekali. Yang kedua, pemirsa yang terhormat, ada orang yang malah takut berkelebihan terhadap kematian. Sehingga di waktu hujan turun, yang terpikir oleh dia adalah banjir, yang akan menenggelamkan. Dia takut, makan pun dia takut. Kenapa? Jangan-jangan nanti ada racun. Dia takut, angin datang pun dia takut. Takut yang berkelebihan.
Padahal sebenarnya adalah segala sesuatu sudah ada kadar dan ukurannya. Yang ketiga, ada orang yang mengingat kematian dengan akal dan hikmah dengan kajian-kajian keagamaannya. Dan dia jadikan kematian ini untuk mempersiapkan dirinya seperti orang yang akan pergi haji saja. Dia persiapkan bekal hajinya. Khudzu anni manasikakum. Dia persiapkan ilmunya, cara menasiknya, cara hajinya dia persiapkan. Yang kedua, dia hafal jalan-jalan untuk berangkat haji itu. Yang ketiga, dia cukupi ongkosnya. Dan dia cukupi bekal kehidupannya dalam perjalanannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mengalami kekecewaan nanti setelah sampai di tanah suci. Itulah ibarat orang menghadapi kematian yang sesungguhnya. Dia coba cari ilmunya, bagaimana cara menghadapi kehidupan di dunia ini, sehingga dia tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia. Dan berapa amal yang terbaik dia persiapkan. Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Sesungguhnya Allah yang mematikan dan menghidupkan, dan Allah ingin menguji siapa yang mengisi amalnya yang terbaik yang dia persiapkan untuk hari esoknya itu, yaitu akhirat. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak merasa kecewa nanti di akhirat. Karena kekecewaan di akhirat tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Jangankan di akhirat, di waktu kita sudah berada di alam barzah saja, tidak bisa kita kembali kepada dunia. Betapa banyaknya kata Allah, orang-orang yang kehidupannya bergelimang dengan dosa, lalu dia berada di alam barzah, nanti akan minta kembali kepada Allah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Sekiranya engkau melihat bagaimana nasib orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, maka dia mengatakan, ya Allah, kami telah mendengar ya Allah, kami telah melihat azab-Mu ya Allah, kembalikanlah kami ya Allah, kami akan beramal soleh. Maka dari itu sudah terlambat untuk kembali kepada Allah. Maka itu pemirsa yang dimuliakan, mari kita matikan iradat kita dalam menghadapi dunia ini, dan hidupkanlah hidup tabiat kita dalam menghadapi kehidupan dunia, sehingga kita menikmati nanti kehidupan di akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.